Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, ahibbati ikhwani al-a'izza, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh yang mulia ini kita sekalian dapat hadir di dalam memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita sampai pada bab jazaul walidain, babun jazaul walidain, bab balasan kedua orang tua. Yakni di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang balasan seorang anak kepada kedua orang tuanya, bahwasannya seorang anak walaupun dia berbuat baik sebaik apapun kepada orang tuanya, maka sesungguhnya anak itu tidak mampu membalas jasa yang telah diberikan oleh kedua orang tua kepadanya. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan di dalam bab ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang apa yang tadi telah kita sebutkan. Di antara hadis itu adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Dikatakan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu, tidaklah seorang anak itu bisa membalas orang tuanya illa ayyajidahu mamluka, kecuali ia mendapatkan orang tuanya itu dalam keadaan menjadi budak sahaya yang diperjualbelikan, maka ia membelinya dan ia membebaskannya. Hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Irwa, Irwa Al-Ghalib. Sebagaimana pula hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang besarnya hak
yang dimiliki oleh kedua orang tua. Karena makna al-walad diitlaqkan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini setiap yang dilahirkan itu disebut walad. Al-walid sama, setiap yang melahirkan atau yang menyebabkan orang melahirkan. Makanya ibu disebut walid, walidah, karena dia yang melahirkan secara langsung, sedangkan bapak tidak melahirkan, akan tetapi ia yang menyebabkan ibu melahirkan. Oleh karena itu di dalam hadis yang mulia ini, walad yani la yajzi waladun walidahu, yani maksudnya bukan anak laki-laki kepada orang tua bapaknya, kemudian anak perempuan tidak, dan ibunya juga tidak, akan tetapi yang dimaksud adalah keduanya, anak perempuan ataupun anak laki-laki tidak akan bisa membalas orang tuanya, yakni orang tua yang dimaksud adalah orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Ini menunjukkan tentang besarnya hak kedua orang tua, dan yang demikian itu dikarenakan apa yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya, kemudian melahirkannya, kemudian menyusuinya, dan ibunya memberikan segala apa yang ia miliki, bahkan mengedepankan untuk anaknya daripada dirinya. Dan demikian pula orang tua laki-laki, bapaknya seperti dikatakan seorang laki-laki ketika belum menikah, dia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Tapi begitu ia telah menikah, maka bertambah tanggung jawabnya, tanggung jawab istri. Begitu ia punya anak, maka tambah lagi tanggung jawabnya, tanggung jawab anaknya. Sehingga ketika seorang laki-laki berpikir, maka yang ia pikirkan bukan dirinya. Ketika menentukan, memutuskan suatu keputusan, ia selalu mengingat yang ada di belakangnya, anak dan istrinya. Oleh karena itulah dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak bagi seorang laki-laki adalah majbanatun. Majbanah menjadikan orang laki-laki itu menjadi penakut. Mabkhalah menjadi orang laki-laki itu menjadi bakhil. Kenapa? Karena ia tidak lagi berpikir ketika ia belum punya anak, belum punya istri, maka ia bebas, mau berbuat apa saja tidak ada masalah. Tapi ketika ia sudah punya anak, sudah punya istri, yang dia pikirkan bukan lagi dirinya, akan tetapi yang dia pikirkan adalah yang ada di belakangnya, anak dan istrinya. Ini menunjukkan tentang bahwasannya seorang bapak sangat memperhatikan anak-anaknya. Makanya bapak telah memberikan kepada anaknya sesuatu yang dapat menumbuhkan anak itu menjadi tumbuh besar, menjadi dewasa, yakni memberikan makanan, memberikan minuman. Maka itu semua bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita melihat seseorang untuk mencukupi anak-anaknya, ia rela melakukan apa saja. Ia rela melakukan apa saja. Bahkan tidak jarang
Di antara mereka harus pergi keluar, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan segalanya. Bertahun-tahun, semua itu dia inginkan satu, anaknya bahagia, anaknya tercukupi. Dia rela untuk menahan lapar, hanya menahan lapar, mengganjal laparnya dengan sesuap nasi, tapi yang penting anaknya tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan. Anaknya selalu menjadi prioritas. Maka inilah yang ada pada orang tua. Ini yang ada pada orang tua. Belum lagi ketika anaknya itu sekolah, maka berapa yang harus ia keluarkan? Semua tanpa ada perhitungan. Tidak ada perhitungan orang tua kepada anaknya. Orang tua kepada anaknya menghitung dari mulai pertama kamu lahir, masih di kandungan, ke dokter berapa harus bayar, ini tidak ada. Semua adalah karena anak adalah harapannya, anak adalah buah hatinya. Makanya besar sekali haknya kedua orang tua. Yani hak yang paling besar setelah hak Allah Ta'ala adalah haknya kedua orang tua. Haknya kedua orang tua. Begitu dia berpendidikan, maka orang tua apa yang dilakukan? Menemani anaknya, ngajari anaknya membaca Al-Quran, berhitung, membaca huruf Latin. Kemudian ketika kesulitan semua mengikuti. Belum lagi rasa cintanya yang begitu besar. Rasa cinta yang begitu besar itu akan nampak ketika anaknya sakit. Semua sibuk. Ini adalah orang tua. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak itu tidak akan mampu membalas orang tuanya. Yani yukafi'uh. Yani mengimbangi kebaikan daripada orang tua. Tidak ada, walaupun sampai nanti disampaikan bahwasanya sampai kalau orang tua itu selalu dia gendong ke sana kemari, tidak akan bisa. Tidak akan bisa seorang anak itu membalas, walaupun ia memberikan semua harta yang ia miliki untuk orang tuanya, maka sesungguhnya dia tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya, karena orang tua itu adalah sebab keberadaan dia, dan orang tua itu yang memberikan nafkah, memberikan bimbingan sehingga dia menjadi apa yang sekarang dia menjadi. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, illa ayyajidahu mamlukan, kecuali dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan menjadi budak. Yani orang tuanya budak sahaya yang diperjualbelikan seperti barang di pasar, dijual ke sana, dijual ke sini dan lain sebagainya. Maka ketika mendapatkan itu kemudian ia membelinya berapapun harganya, tidak menjadi masalah. Berapapun harganya tidak menjadi masalah. Kemudian membebaskannya. Kata-kata membebaskannya, fayu'tiqahu, di sini seorang anak apabila mendapatkan bapaknya menjadi budak kemudian ia membelinya, maka secara otomatis bapak itu bebas. Tidak perlu anaknya bilang aku bebaskan engkau, tidak ada. Begitu anaknya membeli bapaknya, maka saat itu juga bapaknya menjadi merdeka. Demikian pula
Seorang bapak ketika mendapatkan anaknya menjadi budak, begitu dibeli maka bebas, merdeka. Karena apa? Karena ini adalah tidak mungkin seorang bapak menjadi budak anaknya, dan sebaliknya seorang anak menjadi budak bapaknya, tidak ada. Maka dari itu, ini karena kekuatan hubungan di antara anak dan bapak. Oleh karena itulah di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan tentang besarnya hak kedua orang tua. Dan di dalam perbuatan kebaikan, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, albir kepada kedua orang tua, itu adalah perkara yang nisbi. Perkara yang nisbi. Apa nisbi? Tergantung. Ini tidak bisa dikatakan perbuatan baik kepada orang tua itu dengan memberi uang, memberi. Kadang orang tuanya lebih kaya, karena yang dia didapatkan oleh anak itu semuanya dari orang tuanya. Berapa banyak? Memang orang tuanya kaya, anaknya menjadi kaya karena orang tuanya kaya. Ngasih orang tuanya uang ditertawakan. Makanya dikatakan perbuatan baik kepada kedua orang tua itu nisbi, tergantung. Yang penting adalah menjadikan orang tua itu bahagia, menjadikan orang tua itu senang. Maka dari itu, perbuatan kebaikan kadang dengan memperhatikan orang tua setiap saat. Datang ke orang tuanya setiap pagi, datang ke orang tuanya, mencium tangan kedua orang tuanya, tanya gimana, apa yang bisa dibantu, apa yang diinginkan. Ini berkunjung ke rumah orang tuanya setiap saat, dan menawarkan kepada orang tuanya apa yang bisa dibantu. Ini tidak dipanggil. Ada kalanya kalau jauh setiap saat menelpon, setiap hari, biasanya setiap hari ditelepon, ditanyakan bagaimana keadaannya Abi, bagaimana keadaannya Umi. Maka ini perbuatan kebaikan. Makanya nisbi, apa saja yang menjadikan orang tua itu merasa dimuliakan, merasa diagungkan, maka seperti itulah. Makanya dahulu Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang albar, seorang yang berbuat baik kepada ibunya. Kalau bicara dengan ibunya, tidak berani memandang wajah ibunya, seperti orang yang ketakutan, tunduk seperti itu. Kalau makan, tidak berani makan sama ibunya. Ketika ditanya, kenapa Ibnu Sirin engkau tidak mau makan bersama ibumu? Aku takut kalau makan sama ibuku, aku mendahului mengambil sesuatu yang diincar sama ibunya. Ibunya mau ngambil ini, diambil duluan sama dia. Maka dia nunggu, bukan meninggalkan ibunya. Ibunya makan, ditunggui. Baru kemudian ia memakan sisa dari apa yang telah dimakan oleh ibunya. Maka ini adalah di antara bentuk perbuatan baik. Maka dari itu nisbi, perbuatan baik itu nisbi. Kadang seperti itu, orang tua kadang tidak butuh, anaknya datang membawa makanan sudah ada, tidak butuh dibelikan ini, dibelikan itu dan lain sebagainya. Akan tetapi perhatian, kasih sayang, kata-kata yang baik, itu yang diinginkan oleh orang tua. Kadang-kadang semakin tua orang itu semakin cepat tersinggung, apalagi tersinggung dengan anaknya. Kenapa? Karena anak itu dia tumpahkan semua harapannya, semua harta dan semua yang ia miliki dia tumpahkan. Kemudian kalau ada sedikit saja yang menyakiti hatinya, terasa sekali di dalam diri orang tua. Maka dari itu kita sebagai anak haruslah memahami yang seperti itu.
Kemudian di dalam hadis yang mulia atau di dalam kitab yang mulia ini, Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang lain, yaitu hadis an Abi Burdah annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahrihi yaqulu inni laha ba'iruhal mudhallalu in ud'irat rukabuha lam ud'ar thumma qala ya ibna Umar atarani jazaituha qala la wala bisafratin wahidah thumma tafa ibnu Umar fa'atal maqam fa shalla rak'ataini thumma qala ya ibna Abi Musa inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Dikatakan dari Abi Burdah, yakni Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari, bahwasannya beliau menyaksikan Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari Yaman yang sedang tawaf di Ka'bah membawa ibunya di belakang punggungnya, yakni ibunya digendong. Dikatakan tawaf saja digendong, ibunya bisa jadi dari Yaman ke Mekah, ibunya digendong. Ia mengatakan apa? Inni laha ba'iruhal mudhallalu, sesungguhnya aku bagi ibuku ini adalah seekor tunggangan yang tunduk. In ud'irat rukabuha lam ud'ar atau in ud'arat rukabuha lam ud'ar. Kalau ada apa? Rikabuha, tunggangan yang kabur, yang tidak mau tunduk kepada yang menungganginya, maka aku bukan yang tidak tunduk, aku selalu tunduk kepada yang menunggangi, yakni kepada ibunya selalu tunduk. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang bagaimana seorang laki-laki ini benar-benar kepingin membalas kebaikan kepada ibunya. Sungguh-sungguh dia berusaha untuk membalas, sehingga ia sampai melakukan apapun ia lakukan untuk ibunya, penuh dengan ketulusan. Bukan seseorang yang yang dikatakan seseorang kalau kebaikan anak dengan orang tua itu beda. Kebaikan anak itu menunggu matinya, kebaikan orang tua itu mengharapkan hidupnya. Coba kalau anak disuruh ngerawat orang tua yang sudah tua, ya sudahlah, enggak apa-apa, ntar lagi juga mati. Ya, itu yang nggak seberapa yang ada di dalam otaknya. Kalau orang tua ngerawati anaknya sakit, anaknya ini, nah, saya boleh mati tapi anak saya harus hidup. Dia adalah penerus saya. Dia adalah, itu bedanya. Makanya beda orang tua dengan anak. Di sini ini tidak. Ini anak yang berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tuanya kepingin haji, ya haji. Orang tuanya kepingin berangkat umroh, dia berangkat umroh, walaupun dari tempat jauh, walaupun harus ia menggendongnya. Maka ia kemudian dikatakan summa qala, kemudian ia berkata, ya ibna Umar, wahai ibna Umar ibn al-Khattab, yani Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, atarani jazaituha, apakah engkau melihat aku telah membalas kebaikan orang tuaku, ibuku? Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? La, tidak. Wala bizafratin wahidah, membalas satu kali tarikan nafas mau mengeluarkan kamu, melahirkan,
itu saja belum terbayar. Bagaimana sampai yang lainnya, dari mulai kesulitan ketika hamil, kesulitan ketika sudah melahirkan, merawatnya, mendidiknya dan lain sebagainya. Maka dari itu terlalu jauh untuk kita itu bisa membalas kebaikan orang tua. Maka kalau kita tahu ini, maka jangan kita semena-mena kepada orang tua, merasa bahwasannya kita sudah saya cukupi semuanya, sudah saya ini. Nah, kadang orang tua tidak perlu dicukupi saja, tapi diperhatikan, diperhatikan segalanya. Maka kemudian thumma tawafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar tawaf, kemudian fa'atal maqam, mendatangi maqam Ibrahim, kemudian beliau sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian beliau berkata kepada Abu Burdah, yakni Abu Burdah, ya bena Abi Musa, wahai anaknya Abi Musa, karena Abu Burdah itu anaknya Abu Musa al-Ash'ari, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap 2 rakaat, yakni 2 rakaat setiap setelah tawaf itu akan menghapuskan dosa apa yang ada di hadapan keduanya. Ini hadis ini dikatakan hadis sahihul isnad, hadis yang sahih sanadnya. Ini juga menunjukkan tentang bagaimana besarnya haknya seorang ibu, dan bahwasanya anak itu sampai kapanpun tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua, tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua. Maka jangan disia-siakan orang tua. Selagi kita memiliki orang tua yang masih hidup, maka itu adalah surga kita, itu adalah surga kita. Kemudian hadis yang lainnya dikatakan an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyan faqala irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Dikatakan dari Abdullah ibn Amr, yakni Ibn al-As, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat beliau alal hijrah, membaiat untuk hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan, dan ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Faqala, maka Rasul berkata, irji' ilaihima, kembalilah kepada keduanya, wa adhikhuma, dan buat mereka kedua tertawa sebagaimana engkau membuatnya menangis. Hadis yang mulia ini dikatakan oleh Abdullah ibnu Amr, datang seorang laki-laki membaiat Rasul alal hijrah. Hijrah, sebagaimana kita ketahui, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam makna hijrah ada 2. Hijrah yang pertama adalah makna hijrah secara bahasa itu adalah meninggalkan, al-fasl wal qat', memutuskan dan meninggalkan, memisahkan diri, itu namanya hijrah. Makanya hajrul muslim itu hajru akhahu, dikatakan oleh Rasul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seseorang menghijrah saudaranya lebih daripada tiga hari. yakni menghijrah saudaranya, memutuskan hubungan, selalu berpisah, tidak ingin bertemu dengan saudaranya kecuali hanya yang dibolehkan hanya tiga hari. Makanya ketika seseorang marah kepada seseorang,
dia tidak mau tegur sapa. Kemudian ada yang nasihati, tidak boleh, tidak apa-apa, tidak negur sapa dengan orang ini tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting jangan lebih dari tiga hari, karena kemarahan itu masih ada, maka tidak menegur sapa selama 3 hari itu tidak masalah. Yang tidak boleh lebih daripada tiga hari, karena marah itu manusiawi. Tapi kalau sudah marahnya kebablasan lebih daripada 4 hari, itu minasyaiton, itu dari syaitan. Ini makna hijrah. Di zamannya Rasul, makna hijrah itu dari Mekah atau dari negeri kafir menuju negeri Islam dalam rangka menyelamatkan agama. Yang kedua makna hijrah itu adalah al-jihad, seperti yang dilakukan oleh orang-orang al-a'rab, orang-orang yang tinggal di Badiyah. Dia bergabung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia membaiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad bersama Rasul. Dan bisa jadi inilah yang dimaksud, karena kalau hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian orang itu kembali lagi, itu membatalkan hijrah. Bahkan setelah Mekah itu menjadi negeri Islam pun orang muhajirin tidak boleh kembali. Orang muhajirin tidak boleh kembali ke Mekah karena takut membatalkan hijrahnya. Oleh karena itu, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasul kembali ke Mekah? Padahal Mekah adalah tanah airnya, tapi Rasul tetap menetap di Madinah. Dan yang dimaksud di sini, inilah yang kita katakan yang dimaksud di sini, ini adalah tentang masalah jihad. Berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang, ikut bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kedua orang tua, dan jihad di sini bukan jihad yang wajib fardhu ain, tapi jihad yang sifatnya adalah untuk ekspansi, meluaskan wilayah. Dia sunnah muakkadah untuk dilakukan. Maka dari itu, ketika seorang laki-laki ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, maka Rasul mengatakan yang lebih besar pahalanya daripada jihad itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kembali kepada kedua orang tuamu, buat mereka ketawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Kemudian hadis yang berikutnya yang ada di dalam bab ini adalah an Abi Murrah maula ummi Hani binti Abi Talib annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil aqiq fa idza dakhala ardahu sahabi a'la sautihi alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuh ya ummatah taqulu wa alaikas salam wa rahmatullah wa barakatuh yaqulu rahimakillah kama rabbaitini saghiran fataqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabira. Dari Abi Murrah, maulanya Ummu Hani binti Abi Talib, saudara daripada Ali ibn, saudari perempuan daripada Ali ibn Abi Talib, bahwasanya Abu Murrah ini naik raqiba ma'a Abi Hurairah, naik mungkin dibonceng sama Abu Hurairah di dalam tunggangannya menuju ke kebunnya, tanahnya Abu Hurairah yang ada di Al-Aqiq. Al-Aqiq di sini disebutkan di negeri Arab
di negeri Arab itu banyak sekali daerah yang disebut dengan Al-Aqiq. Al-Aqiq diambil dari kata-kata aqqa. Aqqa itu memisahkan. Makanya uququl walidain, durhaka itu berpisah. Tidak, aqqa itu artinya apa? Memisahkan, tidak menyambung, itu namanya aq. Wadil Aqiq di sini Al-Aqiq, daerah yang terpisah, seperti di Madinah. Di Madinah itu ada aliran apa namanya? Air. Kalau terjadi hujan membentuk lembah seperti itu yang kemudian disebut dengan Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq itu diantaranya melewati dari mulai kalau sekarang Universitas Islam Madinah itu dilewati oleh Wadi Al-Aqiq sampai ke Bir Ali, Dzul Hulaifah. Di sana itu dilewati oleh Wadil Aqiq. Kemungkinan ini terjadi di sana. Abu Hurairah punya kebun, punya tanah di sana. Maka ketika faida dakhala ardahu, ketika masuk ke kebunnya luas, ada rumah di kebun itu. Begitu sampai di kebunnya, ia teriak bi'a'la sautihi, dengan suara yang paling tinggi, alaikissalam warahmatullah wabarakatuh ya ummata, atas engkau keselamatan dan rahmat Allah dan berkah Allah, wahai ibuku. Maka ibunya pun mendengar, wa alaikassalam warahmatullah wabarakatuh. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah kama rabbaitani shaghira. Engkau, mudah-mudahan Allah merahmati engkau wahai ibuku sebagaimana engkau telah merawatku ketika aku masih kecil. Fataqulu, maka ibunya pun mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, wa anta, wahai anakku dan juga engkau. Fajazakallahu khairan, maka mudah-mudahan Allah membalas engkau kebaikan. Wa radiya anka, dan mudah-mudahan Allah meridhai engkau. Kama barartani saghiran, kama barartani kabiran, sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku di waktu aku sudah tua. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah al-waladul bar, anak yang berbakti kepada orang tua. Sejak di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan beliau masuk Islam itu sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah. Datang dari Yaman, dari Daus, karena beliau adalah Ad-Dausi. Beliau datang masuk Islam, kemudian beliau minta izin kepada Rasul untuk pulang ke Yaman. Pulang ke Yaman, menemui ibunya, ngajak ibunya masuk Islam. Ibunya menolak, tidak mau masuk Islam. Pulang ke Madinah, begitu sampai di Madinah pulang sedih. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Dikatakan, aku pulang ke Yaman, aku mengajak ibuku masuk Islam, ibuku tidak mau masuk Islam. Maka nangislah Abu Hurairah. Katanya Rasul, berdoalah, doakan ibumu. Maka berdoa. Di kesempatan yang kedua pulang ke Yaman, mengajak ibunya masuk Islam dan ibunya mau menerima Islam. Makanya jangan pernah putus asa, berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala mampu. Allah Subhanahu wa taala mampu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Hurairah membawa ibunya bersamanya ketika sudah ini, dan beliau
ketika datang ke tempat ibunya, jauh sebelum ibunya melihat, beliau sudah teriak. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang rasa cintanya yang besar kepada ibunya. Ditunjukkan, seorang anak harus menunjukkan rasa cintanya kepada orang tuanya. Karena apa? Itu membahagiakan. Itu membahagiakan orang tua. Tidak ada yang lebih bahagia dari seorang bapak, seorang ibu ketika anaknya menunjukkan rasa cinta yang luar biasa kepadanya. Teriak, "Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah." Seakan-akan rindu sekali untuk bertemu dengan ibunya. Pisah dengan ibunya, rindu, ingin bertemu dengan ibunya. Kemudian ibunya pun membalas, ibunya juga menyayangi. Maka ini adalah keindahan ketika anak dan orang tua sama-sama saling mencintai, saling memperhatikan. Maka ini adalah keindahan, dan di samping itu adalah kenikmatan, nikmat yang sangat besar ketika kita mendapatkan anak-anak kita sayang kepada kita. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah kama rabbaitini shaghiran. Mudah-mudahan Allah merahmati engkau sebagaimana engkau mendidikku ketika aku masih kecil. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah mengajarkan kita untuk mendoakan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Abu Hurairah mengamalkan daripada firman Allah tabaraka wa taala. Maka kemudian ibunya pun membalas. Ini namanya, kalau siapa saja yang berbuat kebaikan kepada engkau fakafi'u, maka harus diimbangi, walaupun itu anaknya mendoakan kebaikan, ya bunayya wa anta, dan juga engkau, fajazakallah khairan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan, wa radiya anka, dan mudah-mudahan Allah ridha kepadamu, kama barartani kabiran, sebagaimana engkau telah berbuat baik, berbakti kepadaku di waktu aku sudah tua. Maka ini yang dapat kita sampaikan di dalam kesempatan subuh yang mulia ini tentang jazaul walidain, yakni balasan bagi kedua orang tua. Anak tidak akan mungkin dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua, terutama sekali adalah kebaikan daripada ibu, karena ibu yang sangat besar haknya kepada anak-anaknya. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, bisa menjadikan kita lebih baik di dalam sikap, perbuatan, perlakuan kita kepada kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.